Oke, hai, masih bersama MP Tarot ya. Kita masih dalam bacaan umum ya. Tema kita kali ini tentang ciri atau tanda jika kamu adalah jiwa tua ya. Perkenalkan buat kamu yang baru, saya MP, saya seorang spiritual konsultan, konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer. Saya menggunakan tarot sebagai media pembaca energi. Oke, kita akan lihat ciri-cirinya dengan kartu pertama. Oke, di sini The Knight of Cups. Ini ciri-cirinya adalah kamu ini sosok yang lincah ya. Lincah dalam bertindak, lincah dalam berpikir ya, terutama dalam berpikir. Wah, pikiranmu ini kencang sekali larinya. Kamu juga orang-orang yang baik istilahnya, orang-orang yang terbuka, open mind, kemudian perasaanmu peka ya terhadap orang-orang di sekitarmu. Tentu saja kamu bisa dibilang ini empat juga, kamu bisa merasakan apa yang orang rasakan, kamu bisa merasakan bahkan dari suara seseorang. Jadi kamu nggak lihat orangnya, kamu dengar suaranya saja, kamu tahu karakternya. Sepeka itu kamu sangat peka, terutama ini ya, tentang rasa. Ciri-ciri seorang empat biasanya begitu. Jadi orang-orang tipe ini dia akan mudah menyerap energi orang-orang di sekitarnya. Ya, oke, lanjut. Ciri-ciri kamu jiwa tua. Kamu ini ya, sepertinya saya melihat naga. Ternyata saya baru tahu kalau jiwa-jiwa tua ini banyak didampingi oleh naga. Jadi menurut alkisahnya, naga-naga ini mengikuti orang-orang yang berjiwa tua, orang-orang yang dalam perjalanan spiritual ya, memang mendampingi, tertarik dengan energi kalian ya, tergantung usia ya, usia jiwa. Semakin tinggi usia jiwamu, semakin banyak usia jiwamu, maka semakin semakin tua juga si naga yang mendampingimu. Ada yang bertapa sampai ribuan tahun, minimal ratusan tahun ya, untuk yang mungkin level-level yang baru begitulah ya, 500 tahun, 1000 tahun, bertahun-tahun bertapa. Kemudian mereka dengan sukarela mendampingi manusia seperti itu. Oke, lanjut. Ciri-ciri jika kamu adalah jiwa tua. Iya, ini ciri-ciri fisik ya. Ciri-ciri fisik ini lebih ke rambut ya, yang terlihat di sini. Jadi dari kecil rambut kalian itu ada yang putih, walaupun tidak semua ya. Di bagian-bagian tertentu ada yang menyebar, ada yang mengumpul di rambut itu, mengumpul gitu di beberapa tempat, putih begitu. Ada yang menyebar. Kalau saya tipe yang menyebar, dari SMP rambut saya sudah putih, makanya saya sering mewarnai rambut karena, dan di ACC sama orang tua saya kebetulan dulu sangat fanatis, tapi kemudian diperbolehkan karena mungkin kasihan anaknya rambutnya sudah banyak yang putih dari kecil begitu ya. Oke, baiklah. Jadi itu ciri-ciri ya. Itu orang-orang yang rambutnya banyak putihnya sejak usia remaja itu biasanya dia memang jiwa tua ya. Gitu. Ini kok rambut sekali. Oke, ciri-ciri jika kamu jiwa tua. Di sini tuh terlihat kamu menyukai hal-hal yang berbau pusaka, senjata begitu. Jadi memang pusaka-pusaka itu dahulunya, atau senjata-senjata itu dahulunya adalah bisa dibilang sebuah kebanggaan. Ya, seseorang punya senjata ini, misalkan ini ya, keris apa begitu. Nah, itu sama seperti dia punya kebanggaan tersendiri begitu. Sampai seperti itu ciri-ciri jiwa tua. Sampai kalian yang pernah terlahir di masa-masa sebelumnya, jauh sebelumnya, biasanya menyukai tentang pusaka. Oke, biasanya, tidak semuanya. Oke, lanjut. Kalian ciri-ciri jika kalian adalah jiwa tua, kalian sangat tertarik di dunia spiritual ya. Bahkan kalian sampai di video ini pun karena ketertarikan itu.
karena kalian adalah jiwa tua. Jika kalian jiwa-jiwa yang masih muda, ya, bukan jiwa-jiwa tua, kalian tidak mungkin menyukai tarot. Tarot dari awal bahasanya adalah Taurat. Taurat adalah kitab-kitab yang diturunkan ke para nabi-nabi di barat sana, ya, yang ditulis di batu-batu, digambar di batu-batu, karena waktu itu mungkin masih terbatasnya begitu, ya. Kemudian dibaca dengan intuisi, kemudian dikembangkan di dunia barat sana dengan gambar-gambar seperti ini, dan sampai sekarang seperti itu, ya. Sejarahnya tarot itu awal mulanya dari Taurat begitu. Oke, jadi dibaca hanya dengan intuisi, karena mungkin saat itu belum mengenal tulisan atau belum banyak yang tahu tentang tulisan, mungkin, ya. Oke, di sini sepertinya, ya, ciri-ciri jika kalian adalah jiwa tua, kalian ini punya visi. Kalian punya visi dan misi. Maksudnya kalau visi ini pandangan jauh ke depan begitu, ya. Kalian juga bisa melihat masa depan. Kalian bisa tahu masa lalu juga. Ya, beberapa di antara kalian. Ini kalian juga mungkin ada yang terlahir di seberang sana, tidak di sini. Jiwa-jiwa lampaumu, ya, terlahir jauh di negeri seberang sana. Kemudian saat ini kamu terlahir di bumi di Nusantara. Yang saya dengar terlahir di Nusantara ini adalah sebuah pengampunan dan sebuah pelajaran tentang etika, tata krama, seperti itulah yang dibilang orang budaya timur. Karena di budaya selain timur ini kurang begitu, ya, kurang ininya lah, adab-adabnya gitu kurang, menurut ceritanya begitu. Dan yang saya tahu juga seperti itu. Karena banyak saya punya teman dari seluruh dunia dulu ketika saya masih muda. Oke, lanjut. Beda lagi kalau ini, ya, daerah Jepang, Tiongkok itu masih kategori dunia timur. Mereka masih punya sopan santun yang baik. Oke, di sini yang saya lihat adalah ini salah satu ciri-cirinya adalah salah satu ciri-ciri jika kalian jiwa tua, ya. Ini yang terlihat kalian ini bisa dibilang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Makhluk-makhluk dimensi lain. Kalian bisa berkomunikasi. Ya, jika belum ada yang mungkin menuju ke sana, ya, karena memang dibutuhkan pelajaran, pengajaran, membiasakan. Begitulah, ya. Mungkin disitulah butuh pembimbing. Tapi kalau sudah bisa, ya, tidak perlu pembimbing. Pembimbing itu hanya, ya, mungkin sekedar teman sharing. Oke, ciri-ciri jika kamu adalah jiwa tua. Di sini saya melihat sebuah peradaban kuno. Wah, kalian banyak memang terlahir, saya lihat, dari barat sana. Mesir, peradaban Yunani, Romawi kuno sana. Peradaban kuno itu bisa dibilang hampir selevel dengan di Nusantara ini. Ya, bangsa Lemuria, Atlantis. Selevel dengan itu mungkin. Yang kita dengar dengan peradaban Lemuria itu. Kalian dari sana. Wah, pantas saja kalian ada di sini. Pantas saja energi kalian tertarik ke sini, ya. Karena saya juga sempat diperjalankan tentang pengetahuan kebudayaan atau peradaban kuno seperti peradaban Sumeria kuno lewat wangsit. Saya seperti itu, kemudian saya cari-cari informasinya di banyak tempat, ya, seperti Google, buku dan sebagainya. Awalnya dari wangsit tentang peradaban Sumeria kuno, ya. Kalian boleh cek di sana. Siapkan mental saja, ya. Tetap berpegang teguh pada batinmu. Semua ilmu kamu terima, kamu dengar, kamu terima, kemudian saring dengan batinmu.
Ya, jangan menolak apapun dalam perjalanan spiritual, karena kamu ya pasti akan lebih lambat ya. Itu salah satu tips saja yang pernah saya lakukan. Oke, di sini ciri-ciri bahwa kamu jiwa tua ya. Kamu ini orangnya legowo. Legowo itu apa ya? Legowo. Kalimat yang mirip itu mungkin kesabaranmu tingkat dewa, mungkin begitu. Tapi saya kurang suka menyebut kesabaran karena tidak ada manusia yang sabar. Menurut saya adanya belajar sabar. Ya, tapi kamu di sini adalah orang-orang yang pandai menata hatimu, pandai menata perasaanmu, pandai menjaga tutur katamu, ya, sehingga kamu tidak menyakiti orang lain. Kamu tahu bahwa kamu memperlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan, seperti itu. Ya, kamu sangat berhati-hati, kamu bijaksana di sini ya. Oke, ciri-ciri bahwa kamu adalah jiwa tua. Wah. Di sini kamu seorang pelindung, seorang penyayang. Ini kartunya The Empress, Dewi Bumi, simbol keberuntungan, simbol kecantikan, kesuburan, keindahan, ya. Jadi sepertinya di sini kamu ini memang banyak dari keturunan para ratu, atau dirimu dulunya adalah wanita-wanita atau pria-pria yang punya kedudukan. Kemudian kalian terlahir kembali, ya, banyak terlahir kembali, seringkali menjadi The Empress ini seorang pemimpin baik wanita atau prianya yang menjadi pelindung untuk banyak orang. Kalian penuh kasih sayang, kalian welas asih, kalian orang-orang yang luar biasa ya di kartu ini. Ini tarikan energi, jelas, bukan sebuah kebetulan. Oke. Kalian ini sepertinya memang orang-orang yang dimurnikan ya. Makanya kenapa kalian terlahir berulang-ulang ya. Jiwa kalian sudah sangat tua. Kalau kita bicara tentang peradaban Romawi, Yunani, Sumeria kuno ya, Nusantara, ini sudah fix kalian sangat tua, pakai sekali ya. Oke, makanya ini terjadi pemurnian terus ya, sampai kamu benar-benar dimurnikan ya. Bagaimana tanda jika kamu sudah murni? Kamu sudah seperti anak-anak itu, kamu sudah bertemu dengan dirimu yang sejati. Diri sejati itu wujudnya anak-anak, balita ya, balita ke bawah. Jadi bukan yang sama dengan diri kita, tidak sama wujudnya dengan kita yang dewasa seperti ini, tidak, tapi anak-anak kalau dia berwujud ya, begitu. Makanya kenapa disebut inner child kalau di barat, diri kita yang terdalam, the higher self, diri kita yang tertinggi. Di Jawa namanya Engson sejati, Ruhul Kudus, orang Kristen menyebutnya Atman, orang Hindu menyebutnya ya, diri kita yang tertinggi, diri kita yang sejati. Inilah guru sejati kita sebenarnya, pembimbing kita yang sebenar-benarnya, gitu ya. Oke, wah, di sini ciri-ciri jika kamu adalah jiwa tua ya. Ini terlihat bahwa kamu ini orang-orang yang punya warisan ya. Warisan ini bisa berupa keilmuan, bisa berupa harta. Kalau keilmuan, wah, ada yang sampai bisa pegang petir ini. Kalau harta, wah, tentu saja harta karunnya, harta terpendamnya ini banyak. Ya, entah bagaimana cara membukanya, itu mungkin ada jalur-jalurnya ya. Saya tidak tahu tentang masalah perbendaraan harta. Jadi di sini kalian tuh punya warisan banyak dari para leluhurmu, dan sebenarnya leluhurmu itu adalah dirimu sendiri di masa lalu. Begitu ya. Kalian adalah orang-orang yang berlimpah. Jadi saat ini jika kalian masih kesulitan keuangan ya, kemungkinan masih ada pembayaran karma. Nanti kalau udah selesai ya beres-beres ya, tenang saja. Oke, di sini kalian ini dahulunya pernah hidup di dalam peperangan ya, sepertinya seringkali berada di medan perang ya kadang kalah kadang menang, biasalah ya, namanya juga ksatria begitu. Dan
mungkin ada yang sampai meninggal di medan perang, kemudian terlahir kembali, ya masih nggak jauh-jauh dari kehidupanmu yang dulu. Biasanya begitu. Yang dahulu misalkan dukun bayi yang biasa punya keahlian merawat bayi misalkan, saat ini ya namanya bidan, begitu saja sih ya. Oke, kamu adalah jiwa-jiwa yang tua dengan terlihat sebagai seseorang yang tidak gengsi untuk meminta maaf. Ketika melakukan kesalahan, kalian tidak gengsi untuk meminta maaf. Itu hebatnya kalian ya, luar biasa ya, secara karakter sangat dewasa. Kemudian di sini mungkin ini kondisi saat ini ya, kalian itu ada yang lagi kebingungan tentang semua ini, tentang kenapa aku begini ya, kenapa aku begitu, banyak pertanyaan dalam hal spiritual ya. Ada banyak keanehan yang kamu alami sehingga kamu bingung bertanya pada siapa. Kadang kamu ditarik pada energimu sendiri yang menarik ya, mungkin pembacaan tarot, mungkin apa begitu. Ini sebenarnya bimbingan dari jiwamu loh, jadi bukan sebuah kebetulan ya. Tetap berpegang teguh pada hatimu ya. Kamu permintaan doa atau minta bantuan ke spiritmu agar kamu diberi bimbingan sehingga kamu menemukan jalan yang terbaik, istilahnya begitu ya. Sudah banyak, terima kasih ya. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya. Dan jika kamu butuh konsultasi pribadi, silahkan kontak WA saya di setiap video. Oke, salam sayang selalu dan bye bye.